Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah menghadapi banyak penantang dari para pemuka Quraisy. Di antara yang paling terkemuka adalah Abu Lahab alias Abdul Uzza, Abu Jahal, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam, dan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Kebencian Abu Jahal alias Amr bin Hisham terhadap Rasulullah SAW begitu masyhur, seperti diceritakan Kiai Haji Munawar Khalil dalam kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW. Suatu kali Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid. Tiba-tiba dia langsung menghardik dan melarang beliau untuk mengerjakan sholat. Hai Muhammad, apakah engkau marah dan berang kepadaku? Apakah engkau berani mengancam aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini seorang yang berharta banyak dan punya banyak kawan? Beranikah engkau kepadaku? Ketus Abu Jahal. Rasulullah SAW bersikap sabar terhadapnya, tidak menjawab sepatah kata pun. Turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Alaq ayat 6-14 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah engkau kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala perbuatannya. Keesokan harinya Abu Jahal bertindak lebih parah. Dia mengangkat sebuah batu dari atas bukit untuk kemudian dijatuhkannya di muka Ka'bah. Setelah itu pemuka musyrikin ini menunggu Nabi Muhammad SAW datang. Rasulullah SAW tiba di lokasi dan tidak paham apa maksud Abu Jahal dengan perbuatannya itu. Beliau SAW lalu sholat di samping Ka'bah, tepatnya di makam Ibrahim. Bak orang yang kalap, Abu Jahal lantas maju hendak menjatuhkan batu tadi ke atas kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Namun belum sempat dia melakukannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketakutan. Abu Jahal pun lari pontang-panting sementara kawan-kawannya melihat dari kejauhan. Mereka menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Hakam, mengapa tidak jadi melemparkan batu itu?" Pertanyaan mereka dijawab Abu Jahal dengan suara parau, "Karena tiba-tiba di mukaku ada seekor unta yang amat besar, rupanya putih, yang telah membuka mulutnya di dekat kepalaku. Seumur hidupku belum pernah aku melihat unta sebesar itu, sebuas itu. Aku lari, takut bila unta itu memburuku." Dalam riwayat lain, Abu Jahal hendak menginjak tengkuk Nabi Muhammad SAW ketika utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersujud dalam sholatnya. Namun sebelum tindakan bodoh itu tuntas, yang bersangkutan sudah dicekam ketakutan hingga lari sekuat tenaga. Antara aku dan Muhammad ada sebuah parit dari api dan ada pula beberapa sayap, kata Abu Jahal kepada kawan-kawannya kemudian. Itulah asbabun nuzul surah Al-Alaq ayat 15-19 yang artinya, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
Kisah lainnya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Ketika lewat, Abu Jahal mendapati Rasulullah SAW sedang sholat. Dia pun segera menemui teman-temannya. "Apa tidak ada di antara kalian yang memiliki kotoran dari sembelihan binatang yang sudah lama dan membusuk?" tanya dia. Uqbah bin Abi Mu'aid yang ada di antara mereka lalu membawakan kepadanya kotoran yang dimaksud. Abu Jahal lalu melemparkan kotoran itu ke atas kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud di masjid. Melihatnya, orang-orang musyrikin itu tertawa terbahak-bahak. Waktu itu keadaan kaum muslimin masih sangat lemah. Mereka tidak berani melawan Abu Jahal dan komplotannya. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian berinisiatif pergi ke rumah beliau untuk mengabarkan kejadian itu. Fatimah radhiyallahu anhu dengan tergopoh-gopoh mendatangi masjid. Putri Rasulullah SAW itu langsung membuang kotoran dari atas kepala ayahandanya. Kemudian Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyerahkan Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Kalaf, dan Amarah bin Walid." Mendengar doa itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya justru semakin keras tertawa. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Nabi SAW memilih tidak meladeninya untuk kemudian pulang ke rumah. Semua orang yang disebut dalam doa itu akhirnya menemui ajal di Perang Badar. Perang itu terjadi sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Cerita matinya Abu Jahal dapat dilihat dari riwayat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf, seperti dirangkum dalam ringkasan Sahih Muslim tulisan M. Nasaruddin Al-Albani. Waktu itu Abdurrahman sedang berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang pemuda dari kalangan Ansor, penduduk asli Madinah, namanya Mu'adz bin Afra. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" tanya pemuda usia 16 tahun itu. "Ya, aku mengenalnya. Tapi ada keperluan apa kamu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah SAW selama di Mekah. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya tidak akan berpisah sebelum satu di antara kami mati terlebih dahulu," tegas Mu'adz. Abdurrahman bin Auf terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Tidak lama berselang datang pemuda lainnya yang juga dari kalangan Ansor. Dia merupakan adik dari Mu'adz, yakni Mu'awidz bin Afra. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" tanya Mu'awidz kepada Abdurrahman. "Ya, aku mengenalnya. Dan apa keperluanmu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras kepada Rasulullah SAW selama di Mekah. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat sosok Abu Jahal dari kejauhan. Dia dapat memastikan itulah sang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Abu Jahal saat itu tampil dengan balutan baju besi di seluruh tubuhnya kecuali mata dan sebagian wajahnya. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Seketika dua pemuda tadi melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Padahal Abu Jahal sedang di atas kuda dan di depannya ada 10 lapis pasukan dengan persenjataan lengkap. Dengan cekatan, Mu'awidz menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Sebelum akhirnya gugur, dia dapat melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam dan parah. Adapun kakaknya, Mu'adz bin Afra, juga berhasil menyayat dalam paha Abu Jahal. Namun, tebasan pedang Ikrimah bin Abu Jahal waktu itu belum masuk Islam, nyaris memutus tangan kiri Mu'adz. Untuk sementara dia pun keluar dari deru pertempuran.
Pemuda itu lalu menginjak sisa tangan kirinya dan membuangnya karena merasa tangan itu mengganggu konsentrasinya mengejar Abu Jahal. Akhirnya Mu'adz syahid di medan pertempuran mengikuti adiknya yang lebih dahulu gugur. Bagaimanapun keduanya amat berjasa. Abu Jahal tidak bisa bertahan lama akibat luka parah pada pahanya, luka yang ditinggalkan kakak beradik yang telah syahid itu. Meski di ambang maut, Abu Jahal tetap saja menghina kaum muslimin. Menjelang akhir perang Badar, Abdullah bin Mas'ud berhasil melumpuhkan Abu Jahal dan memenggal kepala pemuka Quraisy itu. Nama asli dari Abu Jahal adalah Amr bin Hisham bin Mughirah, asalnya dari suku Makhzum. Awal mula dia disebut sebagai biang kebodohan atau Abu Jahal merujuk pada beberapa riwayat. Sebelum masyhur dengan gelar Abu Jahal, sebutannya adalah Abul Hakam yang bermakna sosok bijaksana. Di antara riwayat tentangnya yang sering dikutip di Sirah Nabawiyah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk mengadakan majelis pada malam hari di rumahnya atau salah seorang sahabat. Suatu malam, Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di rumah beliau, Rasulullah SAW. Diam-diam, Amr bin Hisham datang mendekati rumah tersebut untuk mendengarkan apa-apa yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Dia tahan melakukan perbuatan itu sampai menjelang subuh. Ternyata hal yang sama juga dilakukan dua sahabat karibnya, yakni Abu Sufyan dan Al-Aqnas bin Syuraik. Mereka tentu saja kaget berjumpa satu sama lain di dekat rumah Nabi Muhammad SAW yang adalah musuh mereka. Mereka malu sehingga memutuskan untuk beranjak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun kejadian yang sama terjadi 3 malam berturut-turut. Ketiganya merasa masing-masing harus menjelaskan alasannya menguping Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya. Keesokan paginya, Al-Aqnas mendatangi Abu Sufyan di kediamannya. "Wahai Abu Hanzalah," panggilan untuk Abu Sufyan, "katakan kepadaku bagaimana pendapatmu tentang apa-apa yang telah engkau dengar dari Muhammad," tanya dia. "Wahai Abu Sa'labah," panggilan untuk Al-Aqnas, "demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan yang pernah aku dengar serta aku pahami maksudnya. Di samping itu, aku telah mendengar perkataan yang aku sendiri belum pernah mendengarnya serta tidak paham maksudnya," jawab Abu Sufyan. Maksudnya adalah ada beberapa ayat dari Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad SAW yang dipahaminya, tetapi sebagian yang lain kurang dipahaminya. "Demi Tuhan, saya juga begitu," timpal Al-Aqnas. Al-Aqnas lalu pamit untuk kemudian mendatangi rumah Abu Jahal. "Wahai Abul Hakam, bagaimana pendapat engkau tentang apa yang engkau dengar dari perkataan-perkataan Muhammad?" tanya Al-Aqnas. "Kami Bani Umayyah dan Bani Abdul Manaf saling berebut kehormatan. Kalau mereka mampu memberikan makan orang-orang fakir, kami juga mampu melakukannya. Kalau mereka mampu memikul beban, maka kami juga mampu. Kalau mereka mampu menyantuni orang-orang miskin, maka kami juga mampu. Bahkan kami sama-sama duduk di atas kuda tunggangan untuk berperang, sehingga antara kami dan mereka setara dalam kemuliaan," jawab Abu Jahal dengan nada ketus. "Tetapi sekarang di antara mereka terdapat seorang nabi. Kapan dari kabilahku akan menyamai kedudukan mulia itu?" serunya lagi. Nyatalah bahwa Amr bin Hisham bin Mughirah tahu betul bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, namun fanatisme kesukaan telah membutakan mata hatinya. Sejak mengetahui hal itu, Rasulullah SAW menyebut sebagai Abu Jahal, sebab pemuka musyrikin itu telah menukar keimanan dengan kesombongan duniawi yang semu. Riwayat lainnya menyebutkan Amr bin Hisham digelari Abu Jahal lantaran kekejamannya terhadap kaum muslimin Mekah, terutama dari golongan anak-anak, perempuan, dan budak. Sebagai contoh, dia menusuk Sumayyah binti Ka'bat pada kemaluannya dengan tombak. Sebelumnya, perempuan pemberani itu disiksa dengan cara dijemur di atas padang pasir yang terik. Penyiksanya tidak lain adalah Abu Jahal dan komplotannya. Kekejian itu terjadi sebelum masa hijrah ke Madinah. Ibunda Ammar bin Yasir tercatat sebagai salah satu syahid pada masa permulaan Islam.